singkat ya. Memang saya berbagi dengan Dr. Sri Darmayani tentang ini salah slide-nya sebentar ya. Ya. Sudah kelihatan slide-nya, female internal genital infection dan disorder. Sudah terlihat slide-nya? Sudah ya? Nah, kalau Dr. Sri Darmayani, dia akan menyampaikan tentang eksternal ya. Jadi internal itu sama dengan tas ya, jadi gangguan genital infeksi dan bagian atas. Jadi selalu kita harus ingat anatomi ya. Ya, jadi selama pendidikan jangan takut menemui masalah ya. Kalau Anda justru tidak punya masalah, itu justru berbahaya ya. Jadi tidak ada pembelajarannya. Jadi sekarang kita dipaksa untuk kuliah jarak jauh ya. Jadi memang kita harus ikut dengan perubahan. Termasuk yang perubahan yang mendasar terhadap dunia kedokteran itu adalah kita tidak bebas lagi ya. Jadi kita sekarang terikat dengan aturan asuransi kesehatan. Makanya saya selalu tekankan, ingat di handphone itu diinstal program ICD 10. Kenapa? Karena ICD tanpa kode penyakit, maka apa yang kita tulis tidak diakui. Ya, itu permasalahannya. Jadi kalau dulu kita bisa merawat pasien BB ataupun pasien tipoid dengan observasi febris, untuk saat ini tidak bisa. Harus kita menyampaikan semua informasi, kemudian informasi itu kita jadikan satu berupa kode ICD 10 ya. Nah, jadi kita harus tetap kekinian, makanya pada kuliah reproduksi nanti akan ditutup bagaimana kita mencari informasi di dunia maya terkait dengan reproduksi. Kenapa? Karena sekarang kita terbalik, kalau dulu sulit mencari informasi, sekarang kita kebanjiran informasi, makanya harus diseleksi ya. Nah, terkait dengan presentasi student project, ada pertanyaan enggak? Jadi student project itu nanti kita akan berikan waktu Anda 10 menit saja ya. Kemudian 5 menit tanya jawab. Kemudian 5 menit itu kita pakai transisi, kan kadang-kadang ada peralihan dari satu presenter dengan presenter yang lain, apalagi juga fasilitatornya akan ada perubahan ya. Nah, sampai di sini suara saya sudah cukup jelas nggak didengar? Tolong acung jempol ya. Jelas ya? Oke. Jadi ada pertanyaan enggak tentang student project? Jadi student project ini disusun tujuannya agar kasus-kasus yang tidak kategori 3 di UKDU-nya itu bisa dipelajari sendiri. Apalagi sekarang kan kita bisa akses di mana-mana di Google tentang penyakit yang ingin kita ketahui. Ya, apalagi yang lagi tren seperti COVID. Jangan sampai ada pengacara yang di Instagramnya mengumumkan tentang obat COVID, tapi Anda justru tidak tahu karena perubahan di dunia kesehatan itu sangat dinamis ya. Untuk student project ada yang ingin diketahui? Silakan dibuat. Jadi masalah aturannya adalah maksimum 10 halaman termasuk daftar pustaka ya, tidak perlu banyak-banyak. Kita langsung poin saja. Teorinya disinggung sedikit saja. Yang paling penting justru
diagnosis dan penanganan. Ya, jadi saya kira cukup 10 halaman dan Anda pun presentasi tidak perlu berpanjang-panjang. Hanya bedanya sekarang semua mahasiswa harus ikut dalam sesi tersebut. Sesinya memang akan jadi sangat panjang. Ya, yang berubah nanti adalah hostnya. Nanti saya akan kirimkan jadwalnya, menyusul ya, karena masih diverifikasi oleh Ordik ya. Jadi prinsipnya semua kelas A, kelas B itu harus ikut dalam proses presentasi student project. Kenapa? Karena student project ini dianggap menggantikan proses perkuliahan terhadap kasus-kasus yang tidak muncul di kuliah. Kenapa? Karena juga akan sebagian diambil untuk ujian akhir pada tanggal 8 Juni. Ya, jadi jangan lupa mengikuti student project. Bagi mahasiswa, Anda harus mengupload makalah itu selama-lamanya tanggal 28 termasuk PowerPoint-nya ke email saya, nanti saya umumkan ya. Jadi supaya teman-teman bisa mempelajari. Untuk sampai saat ini semua sudah lengkap kan, ininya PowerPoint sudah lengkap, kemudian artikel untuk kuliah juga sudah lengkap kan. Nah, apa sih keluhan kalau bermasalah di organ genitalia wanita? Ya ini saja yang paling sering dikeluhkan ya, keputihan, gatal, nyeri, perdarahan abnormal atau benjolan di kemaluan ya. Nah, sekarang kita lihat, kalau kita berhadapan dengan infeksi genitalia, maka kita bagi dua ya. Kalau yang atas kuliahnya saya, kalau yang bawah kuliahnya Dr. Sri Darmayani. Jadi batasannya adalah serviks. Nah, kita lihat anatominya ya. Anatominya berarti kalau yang atas itu yang infeksi apa saja? Ya, uterus, kemudian ovarium, kemudian saluran telur atau tuba Fallopi. Nah, ini juga jangan lupa, karena ini adalah yang kita lihat dari luar, dari alat kelamin wanita. Nanti akan lebih banyak diceritakan oleh Dr. Sri Darmayani. Jadi anatomi jangan sampai lepas ya. Anatomi, fisiologi, itu bagian yang tidak terpisahkan ya. Karena Agung Ayu Prastawa Wiswati ini tidak ada videonya ya. Elizabeth Milan, ada videonya. Saya sambil ngabsen ya, sambil ngabsen. Jadi lihat, sekarang justru kelihatan nih dengan sistem Webex ini yang tidak ikut kuliah dengan benar itu kelihatan. Ngakan Made Wirya Pratama. Sita Aprilia Gitanate. Saya pakai videonya udah dok. Udah ya. Cinta mana Sita? Putu Kartika Widyasari. Saya sudah juga dok. Oke lanjut. Anda kan sudah membuat ikut elective study kan, sudah membuat proposal, kemudian mungkin juga sudah penelitian kan. Nah, pada konsep pembuatan penelitian kan ada namanya variabel bebas, variabel moderator, dan variabel tergantung. Jadi kalau kita hubungkan dengan penyakit, maka tentu ada penyebab, ada faktor risiko, kemudian manifestasi klinik. Nah, contohlah yang lagi trendy sekarang. Kenapa tidak semua pasien yang terkena coronavirus itu meninggal? Nah,
kenapa justru ada yang meninggal? Ya, penyebabnya kan sudah jelas, corona virus kan. Nah, kemudian karena ada faktor risiko ternyata, salah satunya usia 65 itu lebih rentan, jadi manifestasi kliniknya jadi buruk, kemudian jadi meninggal. Demikian juga dengan kita mempelajari kasus infeksi pada kuliah ini. Apa sih kita repot nih pakai ICD 10? Suka mau tidak suka, ketika Anda tamat kuliah nanti menjadi dokter, BPJS ini sudah 100%, sekarang saja sudah hampir 100% kan. Nah, BPJS Kesehatan itu harus ada kendali mutu dan kendali biaya. Di pihak kita harus diagnosanya tepat, terapinya tepat, sehingga semua seolah-olah di coding ya, jadi seperti Anda belanja di swalayan ya, barcode-nya di scan kemudian keluar harga. Demikian juga di dunia kesehatan. Jadi dengan perkembangan waktu sekarang ini, dokter bukan seperti dewa lagi ya. Jadi dia waktu-waktu bisa direvisi diagnosanya oleh pembayar. Pembayarnya adalah bisa BPJS Kesehatan, bisa juga asuransi kesehatan swasta di lainnya. Jadi tidak seperti dulu lagi, karena makin lama makin sedikit pasien yang membayar langsung ya. Nah, coba Anda nanti scan ini ya, alamat untuk ICD 11. Memang saat ini masih kita di Indonesia memberlakukan ICD 10. Sebetulnya ICD 11 sudah muncul sejak 18 Juni 2018 ya. Jadi sebagai mahasiswa jangan berpikir di dalam kotak saja. Jadi Anda juga harus melihat apa yang terjadi di luar fakultas kedokteran ya. Nah, ini ya yang mesti Anda unduh di Play Store kan. Ada programnya macam-macam, ada bahasa Indonesia, ada juga bahasa Inggris. Silakan, jangan sampai tidak ada punya program ICD baik di Apple Anda ataupun di Android Anda. Nah, sekarang kita mengacu pulpitis. Pulpitis ini salah satunya penyebabnya sudah jelas. Kalau enggak infeksi, alergi, iritasi, ya penyakit. Kemudian faktor risikonya apa? Diet, kelelahan, stres, kebersihan, dan keadaan umum. Nanti tentang terapi dan detailnya akan disampaikan oleh Dr. Sri Darmayani ya, karena ini termasuk infeksi genitalia bawah ya, lower ya. Nah, ini salah satu cara mempergunakan ICD-10. Pertama yang paling penting itu kita harus tahu lokasinya, lokasi anatomi, karena ini menentukan siapa yang berwenang mengobati ya. Nah, kemudian kita harus pastikan gejala klinisnya. Baru kita bisa memberikan kode ICD-10. Kode ICD-10 itu ada 4 digit ya. Huruf pertama itu adalah angka, kemudian selanjutnya huruf pertama huruf, kemudian yang digit ketiga itu 3 digit terakhir itu adalah angka. Nah, lebih detailnya nanti disampaikan sama Dr. Sri Darmayani ya. Nah, yang perlu saya tekankan adalah banyak istilah-istilah kedokteran yang ternyata tidak ada ICD-10-nya. Nah, andai kata Anda mendengar kata bakterial vaginosis, itu mungkin setiap dokter pun tahu itu bakterial vaginosis pasti gejalanya keputihan, baunya amis. Tapi masalahnya sekarang kalau kita kaitkan dengan ICD-10 tidak ada, tidak bisa diklaim. Jadi di sanalah kita harus bijak kan, jangan lagi memakai bakterial vaginosis untuk klaimnya. Apa? Karena apa yang klinisi buat itu belum tentu bisa diakui oleh asuransi kesehatan. Jadi ICD-10-nya ya mungkin jadinya cervicitis, vaginitis. Nah, aslinya itu adalah bakterial vaginosis. Nah, ini seperti begini jadinya cervicitis.
Dan gimana kita memakainya dengan ICD-10? Mulai sekarang jangan bermain-main lagi tanpa paham ICD-10 ya. Jadi harus tahu betul ICD-10, jangan sampai tidak tahu ya. Jadi kalau mungkin tidak semua dosen menceritakan tentang ICD-10, tapi selalu Anda cocokkan, apalagi nanti kalau sudah magang sebagai dokter muda di rumah sakit, wajib itu cocokkan setiap diagnosa pasien yang Anda temui, ICD-10-nya kira-kira apa sih? Kenapa? Karena tidak semua sempat akan mendidik Anda di area rumah sakit ya. Kenapa? Karena kita sebagai konsulen itu harus memberikan pelayanan, kemudian memberikan fokus pendidikan juga kepada calon dokter spesialis. Jadi kadang-kadang kesannya Anda ini seperti kurang diurus, tapi memang disinilah kewajiban mahasiswa untuk selalu mencari pengetahuan secara mandiri. Makanya ada namanya MAHA kan, MAHA artinya kan lebih dari normal kan, hebat jadinya MAHA itu hebat kan, siswa hebat jadi MAHA siswa. Jadi harus ada kemandirian ya. Jadi kuliah teori itu hanya pengantar kuliah yang didapatkan di bangku kuliah ya. Kemudian sisanya Anda kembangkan sendiri. Informasi juga sudah banyak, jurnal juga bisa diakses kan. Nah, sekarang bagaimana dengan PID? Ya, PID itu kalau kita masukkan ke dalam ICD-10 ternyata juga tidak ketemu kan, tidak ada penyakit radang panggul yang bisa ditanggung. Kenapa? Karena kita kembali lagi, kalau PID itu unsur yang sakit apa sih? Bisa tuba, bisa ovarium, bisa uterus itu sendiri. Karena semua itu ada di bagian upper, bagian atas ya. Di PID harus dipakai lokasinya ya, kemudian gejala klinisnya. Nah, di kuliah kan, di materi kan sudah ada tuh. Sudah ICD-nya, sudah baca belum? Sudah baca belum? Itu di PID saya tidak akan secara mendalam membahas tentang PID ini. Jadi materinya silakan baca di PDF yang saya kirim di cloud kan. Jadi sudah semua saya lihat mendownload cloud ya, karena tampaknya sudah lebih dari 500 orang sudah akses itu ya. Sama kan? Jadi PID itu tetap penyebabnya infeksi, alergi, iritasi, penyakit, faktor risikonya diet, kelelahan, stres, kebersihan, dan keadaan umum. Ya, tentang obat-obatannya, ingat di awal kuliah kan saya sudah anjurkan Anda sudah harus punya yang namanya kamus kedokteran. Kemudian yang paling penting Anda juga punya daftar obat-obatan. Kenapa sih kok beli yang hard copy? Ya karena ISO itu belum ada yang versi digital. Yang ada versi digital baru MIMS. Nah, permasalahannya di MIMS tidak semua obat muncul. Jadi tetap seperti saya tetap menginvestasikan untuk membeli buku ISO setiap tahunnya. Kenapa? Karena kita nggak bakalan hafal itu jumlah obat ribuan. Nah, bagaimana caranya supaya Anda seperti kelihatan dokter yang tahu banyak adalah caranya misalnya obat batuk Anda harus tahu satu yang generik, kemudian satu yang paten. Jangan sampai orang influenza Anda sarankan minum Dicolkin. Malu nanti jadi mahasiswa kedokteran kalau obatnya Dicolkin, masih banyak obat-obat lain misalnya Demacolin. Itu obat paten ya, bukan obat OTC. OTC artinya obat bebas. Jangan sampai kita memberikan informasi obat bebas kepada pasien. Nanti pasiennya
Anggap enteng itu dokter, wah dokternya pengetahuannya segini saja. Ya, salah terapi PID, nah, itu tergantung kasus. Nanti Anda baca. Tapi umumnya yang oral yang dipakai adalah golongan doxycycline sama clindamycin. Ya, kenapa doxycycline clindamycin? Karena doxycycline dan clindamycin adalah bakteriostatik, ya, jadi dia bisa menembus tanah dan bisa melawan kuman dorongan anaerob. Kenapa? Kalau sudah letaknya di dalam, umumnya kuman yang tumbuh adalah kuman yang tidak butuh oksigen, makanya dikatakan kuman-kuman yang anaerob, misalnya gonore, chlamydia, itu tidak butuh oksigen dia, jadi dia justru membuat nanah di dalam. Jadi inilah di foto ini Anda lihat kalau nanahnya sudah di mana-mana, jadinya lengket itu semua organ jadi satu, jadi kayak dikemas dia aja masuk dalam kantong ya. Jadi kalau kita lihat pada gambar ini tubanya nempel, ovariumnya nempel, dan terusnya nempel, bahkan nempel juga dengan usus. Ya ini akibat kondisi yang berlarut-larut lama tidak mendapat penanganan dengan baik ya. Nah, jadi nggak ada pilihan karena Anda mahasiswa, tugasnya ya belajar, dan belajarlah ya. Saya pun tetap belajar, makanya kita selalu melakukan perubahan-perubahan pada blok reproduksi yang saya pimpin. Jadi blok reproduksi ini untuk tahun ini kita coba menaruh filenya di Access Cloud ya. Jadi Anda bisa akses. Kenapa sih kok tidak studi guide-nya saja yang ditampilkan langsung? Ya karena ada keterlambatan dari lecture untuk memberikan materi. Jadi kita mencari jalan tengah. Jadi semua di upload ke cloud ya. Jadi Anda pun tetap bisa akses ya. Ada yang tidak bisa akses materi? Coba angkat tangan, ada yang tidak bisa akses materi? Saya kira semua bisa ya, karena di Bitly yang saya monitor itu yang akses sudah lebih dari 500-an itu ya. Berarti Anda sudah bisa akses semua. Kalau apalagi dengan handphone aja, dengan men-scan QR aja sudah Anda bisa langsung masuk ke Access Cloud ya. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Terkait tugas, terkait kuliah. Yang saya ingatkan kembali lagi, nanti pada saat student project, yang akan berubah hostnya itu adalah 5 dosen nanti ya. Ada 5 dosen yang menjadi host itu secara bergantian, sedangkan fasilitatornya tetap mendampingi, statusnya bukan host, sebagai tamu jadinya. Gitu ya. Kan sudah tahu sekarang ada perubahan jadwal kuliah kan? Tadi sudah ngasih kuliah Dr. Gede Wirya? Coba ancung jempol, sudah ngasih kuliah nak? Sudah. Nah, oke. Ya, sebagai penutup, nah, nanti kita jumpa lagi nih 8 Juni 2020. Ya, saya sudah meminta dosen-dosen untuk memperbarui soal karena materinya sudah ada perubahan ya. Jadi yang tidak masuk dalam ujian hanya pendahuluan itu sama kuliah nomor 28 ya. Kuliah nomor 28 hanya membuka wawasan Anda tentang bagaimana mencari informasi tentang reproduksi. Nah, tentang student project, jangan lupa download punya teman Anda. Kenapa? Karena kami akan ambil juga sebagai soal. Ya, jadi soal dari student project itu seolah-olah dari Anda untuk Anda. Dengan cara demikian, maka kami harapkan mahasiswa itu tidak lagi melihat soal lama. Karena apa? Karena kita sudah tidak pakai si pena lagi kan. Si pena itu masih kita pakai
soal-soal yang campur-campur. Nah, kalau sekarang seolah kami itu restart ya, mendata ulang soal-soal ya. Jadi demikian kuliah saya. Ada yang mau ditanyakan? Silakan kalau ada yang ditanyakan, Korti ada yang ditanyakan? Student project pakai apa ya? Jangan Pak Cooper, apa dia? Kan sudah semua install Mendeley kan? Sudah semua? Kalau tidak Mendeley, Endnote ya, karena itu nanti akan berkelanjutan ya, karena akan terus Anda pakai untuk menyelesaikan karya tulis. Oke, ada yang ditanyakan dari mahasiswa, dari Korti, dari ketua kelompok? Selamat pagi, Dok. Ya. Saya izin bertanya, kalau untuk student project-nya itu kan maksimal 10 halaman ya, Dok? Ya. Itu dari mana sampai mana ya, Dok? Dari awalnya sampai daftar pustaka? Atau dari awalnya itu dari mana, Dok? Kasih, Dok. Tentu dari naskahnya, jangan dong daftar isinya dihitung sebagai halaman kan. Coba Anda bikin karya ilmiah daftar isi, kan I titik kan? Ya kan? Daftar gambar juga I titik. Konsepnya begini, student project itu bukan seperti bikin skripsi ya, nggak perlu tebal-tebal amat. Jadi Anda seolah diajak, mari kita tahu ini penyakit, itu aja cukup, jangan berkepanjangan tentang teori segala macam. Sehingga makanya kami singkat kita format sekarang supaya jangan berkepanjangan. Ya cukup, misalnya daftar pustaka cukup 10 saja sudah cukup. Yang penting up to date. Itu saja sebenarnya. Jadi gambar-gambar nggak usah terlalu ramai sekali. Sama contohnya yang kemudian yang B1 kan, pertumbuhan janin terhambat. Ya tentu kita tidak bicara banyak tentang USG-nya ya, sebagai dokter umum kan tidak melakukan USG kehamilan ya. Jadi kita bicara tentang bagaimana pertumbuhan berat ibu, jangan sampai terjadi pertumbuhan janin terhambat. Jadi begitu-begitu saja. Jadi porsinya itu jangan terlalu berlebihan ya. Sehingga sebatas bisa dilayani di Paskes 1 itu sebenarnya tujuannya. Bayang nggak? Kenapa? Karena yang harus Anda pahamin nanti ujian kompetisi dokter umum itu kan tidak bersumber dari Fakultas Kedokteran yang penyelenggara saja, tapi yang membuat soal itu kan sebetulnya dari ID, menerima dari Fakultas Kedokteran. Kenapa? Karena di mereka yang punya kolegium kan, kolegium dokter umum kan, kolegium dokter umum itu tidak harus isinya semua Fakultas Kedokteran, isinya juga bisa dokter swasta pun boleh kan, yang penting dia mau kan. Jadi makanya kita harus berubah strategi ini, kita harus sesuai dengan selera ujian supaya Anda bisa lulus ADU. Jangan sampai ada yang sampai mengulang lebih dari 6 kali ujian kompetisi dokter umum kan habis waktunya kan. Ada sampai 2 tahun bahkan. Ya. Jadi jangan terlalu limat jauh pikirannya, makanya saya blok itu topiknya hanya kita batasi pada student project, jangan berkepanjangan. Ya. Karena waktunya, presentasi coba dihitung aja, waktunya 10 menit. Ya, 10 menit aja presentasinya. Kan berat tuh kalau berkepanjangan ada cerita. Hanya yang presentasi 1 orang. Kenapa? Karena kita online, jangan sampai pindah-pindah orang terlalu banyak kan. Jadi kita hostnya itu akan mengacak. Tinggal ngabsen berapa orang yang hadir pada student project dari grup tersebut. Ya, dipetik salah satu, ditunjuk salah satu ya untuk presentasi. Jadi semua harus siap presentasi. Kalau tidak demikian, yang kita khawatirkan adalah seperti K-pop nanti kan, jadi nyanyinya giliran kan. Kalau K-pop kan nyanyinya giliran. Sekarang kita harapkan penyanyinya sendiri dan semua siap untuk menjawab. Mungkin ada yang masih ragu-ragu. Jadi tugas Anda utama adalah belajar. Belajarlah dengan profesional kan.
Jadi kalau di YouTube itu banyak tuh channel-channel tentang belajar di fakultas kedokteran kan. Ya, saya pun sering ngikutin kan. Belajar sebagai program doktor, ada channelnya itu. Kan channel-channel yang lebay aja diikutin. Ya. Ada lagi dari mahasiswa? Ada yang belum jelas dengan student project? Semua mahasiswa siap presentasi. Ya. Jadi tidak ada yang tidak siap. Kemudian materi PowerPoint dan naskah itu dikirim ke email saya selama-lamanya tanggal 28 Mei ya. Karena saya akan upload di Asus Web. Kalau ada yang lebih dulu selesai silakan. Kenapa? Karena minggu depan kan Anda sudah banyak libur nih. Tanggal 21 sudah tanggal merah ya. Jadi setelah itu libur lagi kan, hampir seminggu itu libur, harusnya sudah selesai, apalagi hanya 10 halaman. Kan kerjanya borongan. Ada lagi yang ingin tanyakan? Selamat Ya. pagi dok, saya Kira- izin bertanya dok. Cukup. Jadi kuliah saya akhiri, nanti kalau ada hal-hal yang tidak jelas, silahkan Korti menghubungin saya. Mulai dah hari ini untuk membuat student project ya, formatnya disederhanakan. Ya, terima kasih atas kehadirannya yang hadir total 227. Mudah-mudahan cocok dengan absensinya. Absensinya kita upload besok. Oke, selamat belajar dan mengikuti kuliah selanjutnya. Ya.